Hai penonton dan selamat datang di Alur Cerita Game. Pada kesempatan kali ini yang punya channel ini akan merangkum seluruh alur cerita guidance story milik Motochika Chosokabe. Kan kalau sebelumnya dari story milik Azai Nagamasa, tetapi sekarang gilirannya Motochika. Sekedar info pula, jika ada suara yang kurang berkenan, mohon dimaklumi soalnya pakai mic murah. Jadi kualitas audionya gak sebagus mic podcast orang kaya. Ya udahlah. Daripada berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini akan dibuka dengan visual anime yang sedang memperlihatkan peperangan di antara kubu Motochika Chosokabe melawan kubu dari Shingen Takeda. Dari situ muncul juga Motochika yang sedang mengendari weapon jangkarnya sembari menabrakannya ke pasukan musuh. Berpindah ke posisi Shingen yang saat ini sedang melawan gerombolan pasukan yang menyerang dirinya. Kemudian disusul pula dengan Yukimura yang sama seperti Shingen, yaitu sedang melawan pasukan dari kubu lawan. Kembali ke Shingen yang membabat banyak musuh menggunakan kapaknya. Begitu juga dengan Yukimura yang tidak mau kalah. Dirinya pun membabat musuh dengan serangan atraksi tombak kembarnya. Berganti ke posisi Motochika, yang kali ini dirinya berkendara ke lahan kosong, yaitu dengan tujuan untuk berhenti sejenak dan melihat kalau dari pasukannya banyak yang berguguran. Tak lama dari situ, Motochika menyuruh semua pasukannya untuk mundur dan berkumpul kembali dengannya. Diketahui fakta bahwa Motochika berlayar dari Shikoku ke Honshu. Namun, ia mengalami kekalahan telak ketika berhadapan dengan pasukannya Takeda, serta memilih mundur agar masih bisa untuk selamat. Pada keesokan harinya, ketika Motochika berencana untuk melakukan serangan balik, tanpa diduga muncul seorang pria yang memiliki tujuan yang sama dengan Motochika. Kali ini scene memperlihatkan suasana malam yang menjelang subuh. Dalam kondisi ini pula, Motochika sedang melihat-lihat situasi yang dimana tanpa disangka-sangka terdengar suara seseorang dari arah samping kanannya. Ya, suara tersebut ternyata berasal dari sosok Tokugawa Ieyasu. Lalu kedua karakter itu nampak seperti tercengang satu sama lain. Setelah mereka saling bertatapan, mereka langsung saja memasang kuda-kuda sebagai bentuk aba-aba untuk sparring. Kemudian Motochika juga justru malah memperkenalkan dirinya beserta tujuannya ke Ieyasu. Di situ juga Motochika menyuruh Ieyasu untuk pulang saja, yang sekaligus dibalas balik oleh Ieyasu. Kalau yang harusnya pulang, ya Motochika, bukan Ieyasu. Sampai pada akhirnya, mereka malah saling berdekatan dengan jalan pelan-pelan. Dalam kondisi ini, Motochika mengungkapkan bahwa berdamai setelah pembicaraan yang panjang, terdengar seperti ingin mengakhiri sebuah peperangan. Mendengar hal itu, bagi Ieyasu terkesan seperti mengejek dirinya. Lantas dari situ Motochika langsung berbalik dan bilang ke Ieyasu kalau dirinya tidak akan kalah darinya. Sembari scene berganti ke gameplay, disinilah hal yang tidak diinginkan oleh anak-anak rentalan terjadi, yaitu berhadapan dengan Megatron. Maksud gue itu Honda Tadakatsu yang pastinya merepotkan player. Main multiplayer aja masih kewalahan, apalagi kalau main solo player. Kalau scene yang satu ini diceritakan si Ieyasu itu nongol dari arah bawah tanah. Jadi di sini gue singkat aja. Gue cuma bisa mengalahkan Tadakatsu sebanyak 2 kali menggunakan Motochika ini. Gue juga susah buat mengalahkan Tadakatsu sampai 3 kali. Dan gue biasanya mengalahkan Tadakatsu sampai 3 kali hanya menggunakan karakter Motonari Mori. Sedikit curhat, jadi kalau waktu zaman rentalan PS2 dulu, kalau misalkan kita main multiplayer di map ini, kalau berhadapan dengan Tadakatsu emang merepotkan guys. Apalagi kalau misalkan kalian mainnya itu di tingkat kesulitan hard, yang kemudian semakin sering mengalahkan Tadakatsu, di sini justru si Tadakatsu malah semakin tambah kuat ya. Itu yang bikin ngerepotin anak-anak rentalan. Jadi diperlihatkan dalam kebangkitan Tadakatsu untuk yang ketiga kalinya ini, dirinya mengaktifkan Battle Drive, tapi dalam game enggak ya.
Jadi singkat cerita dalam gameplay, Motochika cuma bisa mengalahkan Ieyasu saja tanpa bisa mengalahkan Tadakatsu. Kali ini scene menunjukkan Motochika dan Ieyasu yang merasa kelelahan akibat pertarungan mereka barusan. Tidak lupa kalau di sini Motochika sempat memuji kemampuannya Ieyasu. Begitu juga sebaliknya. Ieyasu pula balas memuji balik kehebatan dari sosok iblis Laut Barat yang menjadi julukan Motochika ini. Setelah beres saling memuji, Motochika mengajak Ieyasu untuk bekerja sama dalam rangka mengalahkan Shingen Takeda. Sebab mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Dan daripada saling membunuh tidak jelas, mendingan bekerja sama saja untuk urusan yang satu ini. Mendengar hal itu, Ieyasu menyetujui sekaligus mempercayai Motochika. Kemudian setelah melihat respon Ieyasu, Motochika merasa kok Ieyasu ini bisa cepat sekali percaya terhadap musuh itu. Mendengar kata-kata dari Motochika barusan, Ieyasu sebenarnya memiliki alasan tersendiri tentang kenapa dirinya cepat percaya terhadap Motochika yang sebagai musuh. Sebab Ieyasu merasa hanya dengan melihat Motochika memperlakukan bawahannya saja, Ieyasu bisa menebak kalau Motochika ini bukanlah seorang pengkhianat. Mendengar hal demikian, Motochika hanya bisa senyum sambil cengengesan. Setelah menjelaskan opininya tadi ke Motochika, Ieyasu langsung pergi meninggalkan Motochika di TKP bekas pertarungan mereka ini. Baik Motochika dan Ieyasu, untuk saat ini mereka bekerja sama untuk mengalahkan Takeda. Pasukan mereka berdua juga kali ini akan ikut pergi ke map Mikatagahara, yaitu titik lokasi di mana pasukan Takeda ditempatkan. Dengan bersatunya dua pasukan beda kubu ini, ditujukan untuk memberikan surprise kepada Shingen dengan keyakinan kalau kali ini Takeda pasti bisa dikalahkan. Setibanya di map Mikatagahara ini, Motochika dan Ieyasu langsung saja menjalankan target operasinya, yaitu dengan dimulai membunuh dulu pasukan penjaga gerbang. Beres membunuh pasukan penjaga gerbang, barulah di situ gerbang akan terbuka dan Motochika dan Ieyasu akan melawan Sanada Yukimura. Singkatnya, Motochika berhasil mengalahkan Sanada Yukimura, dan selepas mengalahkan pasukan receh lainnya, Motochika beserta Ieyasu langsung OTW buat nyamperin Patua Shingen Takeda. Diperlihatkan pula ketika Ieyasu akan menyerang Takeda menggunakan weapon khasnya, malah dirinya langsung di counter attack oleh Takeda hingga membuat Ieyasu mental jauh. Tapi untungnya masih bisa ditangkap oleh Motochika serta efeknya jadi membuat Ieyasu merasa pusing kelayangan. Singkat cerita, mereka berdua berhasil mengalahkan Shingen Takeda menggunakan Battle Drive. Dan sampai suatu ketika, Motochika mengungkapkan ke Ieyasu jika dirinya merasa senang setelah beres mengalahkan Takeda. Begitu pula dengan Ieyasu yang merasa senang juga. Dari situ Motochika mengungkapkan ke Ieyasu jika suatu saat nanti Ieyasu berhasil menyatukan semua negeri, mungkin saja di masa yang akan datang mereka akan bertemu lagi di medan perang. Mendengar hal itu, Ieyasu mengungkapkan balik ke Motochika jika hari itu tiba, Ieyasu tidak akan menahan diri. Bahkan dirinya siap untuk melawan Motochika. Setelah itu Ieyasu bilang ke Motochika kalau Ieyasu akan memulainya dari arah timur, sedangkan Motochika mesti memulai dari arah barat. Di situ pula Ieyasu menantang Motochika untuk membuktikan siapa yang lebih dulu untuk bisa menguasai negeri ini. Mendengar tantangan itu, respon Motochika terkesan seperti santai saja dan mau pamitan ke Ieyasu. Lantas dari situ mereka langsung berpisah untuk pulang ke wilayahnya masing-masing. Beberapa tahun telah berlalu dan negara ini mengalami perubahan yang amat drastis. Setelah melakukan banyak pertempuran dan membawa kekacauan ke banyak provinsi,
klan Chosokabe telah memperluas kekuatannya berkat persatuan mereka yang kuat. Di saat yang sama, dari timur, klan Tokugawa juga telah meraih banyak kemenangan dalam pertempuran mereka. Kali ini Shin menunjukkan pasukan Motochika yang sedang mempersiapkan peralatan beserta perbekalan sebelum dimulainya pertempuran. Sedangkan kubu Ieyasu telah sampai dan segera bersiap untuk melaksanakan pertempuran. Terdengar pula suara trompet perang yang menandakan akan segera dimulainya suatu peperangan. Langsung saja, kalau dalam game, Motochika harus membabat habis pasukan musuh sampai angka 190 KO. Setelah melakukan hal itu, musuh akan mundur karena terlalu banyak pasukan yang berguguran. Namun, apakah benar musuh mundur karena merasa takut untuk melanjutkan peperangan, atau justru itu hanya taktik tipuan? Ternyata, pasukan Ieyasu datang kembali untuk menyerang Motochika beserta kawan-kawan. Sampai pada suatu ketika ada pasukan Motochika yang nyeletuk, kalau 200 pasukan di awal tadi apakah hanya sekedar bermain sebagai pemancing saja, atau gimana? Dalam kondisi ini Motochika mesti membabat musuh sampai angka 490 KO. Barulah dari situ Shin muncul untuk memperlihatkan pertemuan di antara Ieyasu versus Motochika. Lalu di situ Motochika bilang kalau seorang anak laki-laki dari timur adalah anak yang baik, serta membawa rekan-rekan yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang dia datang untuk menaklukkan iblis yang terkesan seperti Ieyasu sedang di roasting. Namun ketika Ieyasu akan membahas roastingan dari Motochika, ucapannya malah langsung dipotong oleh Motochika yang menganggap kalau sosok Ieyasu ini masih terlalu muda dan masih minim pengalaman untuk memerintah negara ini. Mendengar hal itu, Ieyasu langsung mengangkat weaponnya ke atas sembari bilang kalau dirinya siap untuk sparring melawan sang penguasa Laut Barat yang menjadi julukan si Motochika ini. Setelah beres berujar seperti itu, Ieyasu langsung saja mengaktifkan kuda-kuda pertarungannya. Melihat hal itu, Motochika jadi tertantang hingga akhirnya pertarungan mereka pun tak dapat dielakkan lagi. Pertama-tama Motochika harus mengalahkan dulu Tadakatsu. Beres mengalahkan Tadakatsu, barulah di sini Motochika baywanan sparring melawan Ieyasu. Singkat waktu, Motochika berhasil mengalahkan Ieyasu beserta kawan-kawan. Saat scene berganti, di sini Ieyasu mengakui kekalahannya ke Motochika dan menganggap bahwa Motochika masih terlalu kuat untuk dikalahkan Ieyasu. Ieyasu mengungkapkan juga kalau mimpinya mungkin sudah berakhir di sini. Selepas mendengar curhatan Ieyasu barusan, Motochika pelan-pelan berjalan untuk mendekati Ieyasu. Tetapi tak lama dari situ muncullah Megatron, maksudnya Honda Tadakatsu yang mencoba menghalangi langkah Motochika. Dalam kondisi ini sebenarnya Tadakatsu sudah mengalami namanya overload atau sudah mencapai batasan maksimal dari kinerja geraknya. Sehingga untuk bergerak menyerang Motochika aja tidak sanggup. Tapi tak sampai di situ saja. Tiba-tiba ada 3 pasukan Ieyasu yang ikut menghalangi langkahnya Motochika untuk mendekati Ieyasu. Dari masing-masing 3 pasukan itu, mereka sama-sama saling menegaskan ke Motochika kalau mau mendekati Ieyasu harus melewati mayat mereka dulu. Mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh pasukannya itu, Ieyasu mencoba untuk bangun, tetapi susah. Begitu pula dengan Motochika yang beres mendengar ucapan dari pasukan Ieyasu barusan, malah membuatnya menjadi terdiam. Berikutnya scene dilanjutkan kembali dengan visual anime yang menampakkan mayat pasukan yang berserakan dalam kondisi matahari yang akan terbenam. Kemudian Motochika berjalan dengan maksud untuk mendekati Ieyasu. Akan tetapi sekarang pasukan Ieyasu seperti tidak bisa menahannya lagi. Setelah sudah sampai di hadapan Ieyasu, Motochika jongkok dan mulai menceramahi Ieyasu kalau mimpi Ieyasu tidak akan berakhir di sini. Sebab Motochika menganggap kalau Ieyasu masih sanggup untuk memikul tanggung jawab yang mana bisa membawa perdamaian terhadap negeri ini beserta rakyatnya. Karena melihat perjuangan Ieyasu yang seperti ini di usia mudanya, malah membuat Motochika menjadi respek kepada Ieyasu. Motochika juga bilang kalau pemenang pertempuran kali ini adalah Ieyasu, serta negara ini milik Ieyasu. Sembari mengungkapkannya dalam kondisi tersenyum, Motochika memperkirakan kalau tanah ini sepertinya terlalu sempit bagi dirinya dan awaknya. Setelah menceramahi Ieyasu barusan, Motochika berbalik dan pergi meninggalkan Ieyasu beserta kawan-kawannya. Lalu film pun selesai.
Ya, kurang lebih begitulah ending dari seluruh alur cerita Gaiden Story milik Motochika Chosokabe. Jika kalian suka dengan konten alur cerita Basara ini, monggo bisa di subscribe dan like. Lalu kita bertemu lagi di cerita berikutnya.